Hari ini Senin 21 Maret 2022, Direktur Lokataru Haris Azhar memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pencemaran nama baik kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dari pantauan kami di lokasi, Haris Azhar sendiri tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, ditemani oleh kuasa hukumnya dari LBH Jakarta yakni Nurholis Hidayat. Saat bertemu dengan awak media, Haris tadi mengungkapkan soal penetapan dirinya sebagai tersangka ini merupakan tindakan politis dan merupakan upaya untuk membungkam masyarakat sipil, di mana menurutnya ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap penegak hukum. Ia juga menyinggung sikap polisi dan Luhut yang tidak menggubris atau membuka ruang untuk membahas soal dugaan skandal permainan penguasaan tambang di Papua yang dibahas di akun YouTube-nya beberapa waktu yang lalu. Ini politis. Ini upaya untuk membungkam, baik membungkam saya, membungkam masyarakat sipil, dan sekaligus ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi penegakan hukum. Karena orang-orang yang dibungkam ini, seperti saya, Fathia, adalah orang-orang yang juga sudah punya banyak laporan ke kantor polisi, termasuk ke Polda Metro Jaya, tetapi tidak pernah ditanggapi. Ketika bicara prioritas laporan dari saudara Luhut Binsar Panjaitan, maka pertanyaan saya, tunjukkan pasalnya di dalam KUHP yang memberikan makna soal prioritas dan sehingga kasus ini perlu didahulukan. Apalagi dari sisi materi prosesnya ini hanya menyasar pada soal YouTube saya. Adapun secara terpisah, Koordinator Kontras Fathia Maulidianti ini tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, di mana artinya 1 jam lebih cepat dari yang dijadwalkan, yakni pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dirinya juga mengungkapkan akan bersikap kooperatif dan siap jika nantinya langsung dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Meski mengaku siap akan konsekuensi nantinya, Koordinator Kontras ini menganggap ada bentuk represivitas dari penegakan hukum dalam kasus yang dilaporkan oleh Menko Marves kepada dirinya dan juga Haris Azhar. Ya, intinya kalau misalkan ditetapkan sebagai tersangka kan itu membuktikan bahwa sebetulnya memang hari ini hukum digunakan untuk merepresivitas warga yang menyuarakan terkait soal fakta ataupun kritik terhadap negara. Kalau misalkan tidak diterima, semestinya juga bisa dibalas dengan pembuktian lain atau dengan fakta-fakta lain yang itu bisa dibuka secara gentleman gitu, tidak perlu menggunakan pidana sebagai balasannya. Itu aja sih. Berarti senada dengan Haris Azhar, Mbak merasa dikriminalisasi ya? Ya, dan upaya pembungkaman terhadap sipil. Karena tidak ada niatan sama sekali dari awal untuk mencemarkan nama baik. Jadi sebetulnya pasal yang digunakan juga terhadap saya dan Haris itu tidak nyambung gitu dengan apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama kita. Jadi sebetulnya kalau misalkan dibilang kita mencemarkan nama baik, tidak ada sama sekali niatan ke sana, tapi kita hanya membawa kepentingan publik warga Indonesia khususnya Papua terkait situasi konflik yang terjadi. Tadi juga turut hadir pengamat politik Rocky Gerung untuk mengawal pemanggilan Haris Azhar dan Fathia. Menurutnya, soal penetapan tersangka kepada keduanya ini tidaklah tepat. Pasalnya, pemerintah tidak elok jika melaporkan rakyat yang justru rakyat sedang melaporkan kinerja pemerintah. Ya itu masalahnya, kenapa dia ditersangkakan, padahal dia rakyat. Kalau rakyat itu nggak boleh ditersangkakan oleh penguasa. Jadi ajaib. Pak Luhut Panjaitan itu kan punya jabatan, dia juga pengusaha dan bisa sewa lawyer. Jadi kalau dikatakan equality before the law, ya jelas tidak equal karena Pak Luhut punya akses lebih cepat ke hukum. Sementara Haris adalah suara LSM. Jadi itu yang kita persoalkan. Kalau demokrasi mau kita hargai, maka jangan penguasa itu mempidanakan orang kecil, rakyat, apalagi masyarakat sipil kan. Tidak boleh dibalik logikanya tuh. Kalau rakyat mempersoalkan penguasa, itu wajib. Dari Jakarta, Jihan Nabila Depananda melaporkan untuk Sinpo TV.